Desa Membangun, sehat, cerdas, mandiri. Sahabat Desa Mandiri Channel melanjutkan materi kami terdahulu tentang soal jawab ujian atau tes pengisian perangkat kelurahan di Kabupaten Sleman. Kali ini kita lanjutkan dengan part yang kedua. Sahabat, seperti biasa, dalam memahami materi ini, dengarkan dengan santai. Tidak perlu serius, tapi bersungguh-sungguh. Materi ini tidak harus dilihat, cukup didengarkan. Sahabat dapat sambil mengerjakan tugas yang lain, seperti menyapu sambil mendengarkan, atau melakukan aktivitas yang lain sambil mendengarkan. Sahabat, kita mulai soal selanjutnya, yaitu soal nomor 21. Tahapan pemilihan lurah dilaksanakan melalui tahapan kecuali A. Tahap pencalonan, B. Tahap sosialisasi, C. Tahap pemungutan suara, D. Tahap penetapan. Jawabannya B. Menurut pasal 34 tahapan pilihan lurah ada 3, yaitu tahap pencalonan, pemungutan suara, dan tahap penetapan. Berarti tidak ada tahap sosialisasi, sehingga jawabannya adalah B. Tahap sosialisasi. Nomor 22. Biaya pemilihan lurah dibebankan pada A. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sleman, B. Anggaran pendapatan dan belanja kalurahan atau APBKal kalurahan yang bersangkutan, C. Anggaran alokasi dana desa, D. Anggaran dana desa. Jawabannya adalah A. APBD, sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Desa. Nomor 23. Calon lurah terpilih dilantik oleh Bupati. Setelah diterbitkan surat keputusan Bupati paling lambat setelah berapa hari? A. 12 hari, B. 7 hari, C. 30 hari, dan D. 40 hari. Jawabannya adalah C. Sesuai pasal 36 Undang-Undang Desa, setelah 30 hari. Nomor 24. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPKal dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali. Sedangkan masa keanggotaannya selama A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, dan D. tidak ada ketentuannya. Jawabannya adalah B. Sesuai pasal 56 Undang-Undang Desa bahwa masa keanggotaan BPKal adalah 6 tahun. Nomor 25. Perangkat kalurahan terdiri dari kecuali A. Carik kalurahan, B. Pelaksana kewilayahan, C. Pelaksana teknis, dan D. Pelaksana bidang. Jawabannya adalah D. Pelaksana bidang, sesuai pasal 48 Undang-Undang Desa. Perangkat kalurahan terdiri dari jawaban A, B, dan C. A jelas carik, B pelaksana kewilayahan, ini berarti dukuh. Pelaksana teknis adalah kasih dan kaur. Sedang di tingkat kalurahan tidak ada jabatan pelaksana bidang. Nomor 26. Lurah berhenti menjabat karena kecuali A. Meninggal dunia,
B. Diberhentikan. C. Permintaan sendiri. D. Menjadi bupati. Jawabannya D. Menurut pasal 40 Undang-Undang Desa, pemberhentian lurah karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan menjadi bupati tidak termasuk penyebab berhenti menjabat, sehingga jawabannya adalah D. Nomor 27. Lurah memegang jabatan selama A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, dan D. 3 tahun. Ini yang A biasanya mengecoh 5 tahun. Padahal jawaban yang benar adalah B. 6 tahun, dan itu sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Desa. Nomor 28. Tujuan utama BUMK atau Badan Usaha Milik Kalurahan adalah A. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan lurah. B. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan. C. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan lembaga kalurahan. D. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan perangkat kalurahan. Jawabannya adalah B. Karena BUMKAL diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan lurah, lembaga, atau perangkat. Nomor 29. Pendirian BUMKAL disepakati melalui A. Musyawarah kalurahan. B. Keputusan kalurahan. C. Peraturan kalurahan. D. Musyawarah perangkat kalurahan. Jawabannya adalah A. Musyawarah kalurahan. Karena semua hal yang strategis di desa hendaknya dibahas dalam musyawarah kalurahan sesuai dengan Undang-Undang Desa. Nomor 30. Pendirian BUMKAL atau Badan Usaha Milik Kalurahan ditetapkan dengan A. Peraturan lurah. B. Keputusan lurah. C. Musyawarah desa. Dan D. Keputusan BPD. Jawabannya adalah A. Peraturan lurah. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Desa. Nomor 31. Hasil usaha BUMKAL dimanfaatkan untuk kegiatan berikut ini kecuali A. Kesejahteraan perangkat kalurahan. B. Pengembangan kalurahan. C. Pemberdayaan. D. Pengembangan usaha. Jawabannya adalah A. Karena BUMKAL didirikan untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan, bukan untuk kesejahteraan perangkat kalurahan, tetapi untuk pengembangan kalurahan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 32. Berikut adalah upaya pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan BUMKAL kecuali A. Memberikan hibah atau akses permodalan dan pinjaman lunak. B. Meningkatkan kapasitas pengelola. C. Melaksanakan pendampingan teknis dan peluang pasar. D. Mengarahkan produk unggulan tertentu untuk menguntungkan pemerintah daerah. Jawabannya adalah D. Karena
Bungkal didorong untuk menguntungkan masyarakat kalurahan, bukan pemerintah daerah. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 33. Salah satu syarat calon anggota BPK atau Badan Permusyawaratan Kalurahan berusia paling rendah, awas ya, bahwa ini BPK bukan kepala desa atau lurah. A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, dan D. 35 tahun. Jawabannya adalah A. Sesuai pasal 57 bahwa anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan usianya serendah-rendahnya 20 tahun. Nomor 34. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI adalah A. Pemerintah kalurahan, B. Pemerintahan kalurahan, C. Perangkat kalurahan, D. BPK. Jawabannya adalah B. Pemerintahan kalurahan sesuai Undang-Undang Desa. Nomor 35. Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis adalah A. Pemerintah desa, B. Badan Permusyawaratan Kalurahan, C. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, D. Badan Usaha Milik Kalurahan. Jawabannya adalah B. Sesuai pasal 56 Undang-Undang Desa adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan. Nomor 36. Peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh lurah setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPK disebut A. Peraturan kalurahan, B. Ketetapan lurah, C. Peraturan BPK, dan D. Peraturan musyawarah kalurahan. Jawabannya adalah A. Sesuai Undang-Undang Desa adalah peraturan kalurahan. Nomor 37. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat merupakan arti dari definisi A. Pemerintah kalurahan, B. Pemerintahan kalurahan, C. Pembangunan kalurahan, D. Pemberdayaan masyarakat. Jawabannya adalah C. Pembangunan kalurahan sesuai Undang-Undang Desa. Nomor 38. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPK wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pengisiannya dilakukan secara A. Demokratis, B. Melalui ujian tulis, C. Melalui rekomendasi bupati, D. Dipilih langsung. Jawabannya A. Demokratis. Hal tersebut sesuai pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Desa. Nomor 39. Perencanaan pembangunan di kalurahan atau RKP. Rencana kerja pemerintah kalurahan adalah perencanaan kalurahan jangka waktu A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 6 tahun, D. 2 tahun. Jawabannya adalah A. 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang Desa. 40.
Peraturan kalurahan adalah aturan yang diundangkan di kalurahan dan dibuat oleh A. Lurah, B. Tokoh masyarakat, C. RT, RW, dan lurah, D. Lurah dan dibahas bersama perangkat. Jawabannya adalah D. Karena lurah saja tidak mungkin, tokoh masyarakat saja nggak mungkin, atau RT, RW juga tidak mungkin. Karena peraturan kalurahan yang membuat adalah lurah bersama perangkat kalurahan. Demikian materi soal jawab Undang-Undang Desa Part 2. Nantikan materi kami selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar jika sahabat berkesan atau ada pertanyaan. Dan jangan lupa like, subscribe, share, tekan tombol lonceng notifikasi untuk mengetahui perkembangan channel kami. Salam Desa Membangun, sehat, cerdas, mandiri.